Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu hidup saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan? Bisnis saudara dipulihkan? Segala aspek kehidupan saudara dipulihkan? Saudara, kalau saudara rindu, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah mau memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan Allah sanggup memulihkannya. Dan kalau Allah mau memulihkan dan Dia sanggup memulihkan dan kita rindu mengalami pemulihan, maka seharusnya dalam kehidupan ini kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan memang untuk itulah Tuhan berkorban saudara, supaya setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hidup kita dipulihkan. Kita ditebus dari keberdosaan, kita dipulihkan. Dan berbagai aspek kehidupan kita dipulihkan. Yang sakit dipulihkan. Dan sebagainya, yang terikat dipulihkan. Itu yang Tuhan mau, sehingga Dia rela berkorban saudara. Sehingga Dia rela mati di kayu salib. Artinya, saudara bisa dipulihkan. Hidup saudara dan segala aspek dalam kehidupan saudara bisa dipulihkan. Itu sebabnya saat ini, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Kita akan belajar saudara, apa yang akan terjadi ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan kepada saudara. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,
dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya untuk terjadinya pemulihan, dan kemudian dia menjelaskan apa yang akan terjadi ketika Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara. Apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan? Itu yang saya rindu kita lihat bersama saudara. Sekali lagi dikatakan nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, pemazmur ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika, artinya ada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di mana Sion di sini adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada saat, ada waktu, ada ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, maka yang akan terjadi adalah keadaan umatnya seperti mimpi, sehingga mulut mereka penuh dengan tertawa. Apa artinya? Ketika Tuhan memulihkan, maka keadaan umatnya seperti mimpi. Karena betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya saudara. Seperti mimpi rasanya. Saudara bisa bayangkan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, berkat pemulihan, keberhasilan dan sebagainya yang luar biasa dalam hidup saudara. Sampai-sampai saudara seakan-akan tidak percaya. Saudara seperti bermimpi. Saudara pernah melihat mungkin orang kaget melihat sesuatu yang luar biasa, dan kemudian dia mulai mencubit-cubit badannya untuk memastikan bahwa ini benar-benar kenyataan. Dan itulah yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itulah yang akan terjadi jika Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup umatnya, di mana umat-umatnya seperti bermimpi dan mulut mereka penuh tertawa. Hari ini saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan hari ini? Dalam hal apa saudara ingin kehidupan saudara dipulihkan? Apakah keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, dan sebagainya? Dalam semua hal itu, dengar, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara seperti bermimpi. Saudara akan mengalami perkara yang luar biasa, seperti mimpi rasanya ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Karena ketahuilah ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka kita seperti bermimpi dan mulut kita penuh dengan tertawa. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Lalu kemudian pemazmur ini juga menegaskan bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka ayat 2 dikatakan di sana. Bagian B, pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang lebih luar biasa lagi saudara, bukan hanya kita yang kaget, orang lain pun kaget. Sehingga orang-orang berkata, wow, Tuhan mengerjakan perkara besar kepada orang ini.
Tuhan mencurahkan berkat kepada orang ini. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup orang ini. Tuhan pulihkan keluarga orang ini. Tuhan pulihkan ekonomi orang ini. Tuhan jadikan orang ini berhasil. Orang-orang pun akan mengakui, saudara. Orang-orang pun akan melihat dan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, adakah saudara melihat anak Tuhan ataukah mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya, di mana Tuhan mengerjakan pemulihan, dan pemulihan itu betapa dahsyatnya sampai orang-orang terheran-heran, saudara. Orang itu sendiri terheran-heran dan orang lain pun terheran-heran, dan orang lain mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saudara ada melihat kisah orang seperti itu, saudara, silakan tuliskan di kolom komentar untuk menjadi kesaksian bahwa firman Tuhan ini iya dan amin, bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada begitu banyak orang yang dulu hidupnya hancur, hidupnya berantakan, hidupnya tidak ada harapan dan sebagainya, tetapi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar terjadi. Satu kali ada seorang bapak yang menjadi jemaat tempat saya mengembalakan ini, saudara. Jemaat ini menceritakan bagaimana latar belakang kehidupannya. Dia berasal dari keluarga yang broken home, dan bapaknya adalah dukun. Dan kemudian dia diterlantarkan. Ketika dia diterlantarkan, waktu dia masih anak muda, sekarang bapak ini sudah agak berumur. Waktu dia masih anak muda, dia mulai bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mulai bertemu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, sampai-sampai dia beribadah dengan jarak begitu jauh, dengan naik sepeda dayung, saudara. Bayangkan, dengan jalan berbatu-batu, perjuangannya begitu luar biasa untuk pergi beribadah. Jaraknya sekitar 10 km. Dia naik sepeda untuk beribadah malam-malam. Hari Minggu, ibadah tengah minggu malam-malam, dia pergi beribadah dengan jarak seperti itu, naik sepeda. Dia terus lakukan itu sampai akhirnya, saudara, hari ini dia diberkati luar biasa. Sekali lagi, dia diberkati luar biasa. Satu kali dia menanam kates, saudara. Kemudian saat dia menanam kates itu begitu diberkati oleh Tuhan pada waktu itu, saya ingat. Kates itu begitu diberkati oleh Tuhan. Padahal pada musim itu saya masih mengingat, dia sering minta doa. Ada musim kates sakit. Lalu satu kali ada orang yang datang bertanya kepada dia, apa kamu buat obatnya? Apa kamu buat sehingga kates itu tidak kena penyakit? Tetapi kates ini begitu bagus. Dia bilang, aku memupuk kates ini jam 5 pagi. Orang yang bertanya tadi agak keheranan, kok bisa dipupuk jam 5 pagi? Maksudnya apa? Jam 5 pagi aku doakan kates ini. Maksudnya memupuk itu adalah dia doakan dan dia doakan. Itulah saking sungguh-sungguhnya bapak ini. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan sehingga ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dia tanam pun dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kalau lihat cerita kehidupannya, bagaimana Tuhan memulihkan dari nol sama sekali sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, bapak itu sendiri ketika dia bersaksi, dia berkata luar biasa Tuhan. Dia seringkali terkaget-kaget. Dan orang pun terheran-heran, sampai orang pun bertanya, kok bisa? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, maka itu akan terjadi. Kita seperti bermimpi dan orang-orang lain pun akan mengakui. Apakah saudara rindu pemulihan dalam hidup saudara? Saudara rindu melihat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Dia pasti mengerjakan pemulihan. Pertanyaannya berikutnya, saudara, adalah apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengerjakan pemulihan? Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar, saudara, di mana di sini pemazmur menegaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kemudian setelah dia menjelaskan ayat 1 sampai 3 apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Ayat 4 mulai, di sana dia menjelaskan bagaimana supaya terjadi pemulihan. Yang pertama di ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Pemazmur ini menegaskan bahwa supaya terjadi pemulihan itu, dia mulai menaikkan doa. Dia mulai memohon supaya pemulihan terjadi. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu pemulihan yang dahsyat Tuhan kerjakan, dan pemulihan yang luar biasa yang orang lain pun akan mengakui, maka yang pertama yang harus kita lakukan, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Seperti yang dilakukan pemazmur ini, dia menjelaskan kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka perkara besar terjadi, kita seperti bermimpi, orang lain mengakui. Lalu kemudian untuk terjadinya pemulihan itu, langkah pertama yang dia lakukan, dia mulai berdoa. Dia berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Hari ini pun, kalau setiap saudara merindukan pemulihan daripada Tuhan, berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Sama seperti pemazmur, dia berkata, pulihkanlah ya Tuhan. Hari ini pun, dalam hal apa saudara rindu pemulihan, berdoalah. Kalau saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan, berdoalah supaya ekonomi saudara dipulihkan. Supaya keluarga saudara dipulihkan, berdoalah. Bisnis saudara dipulihkan, berdoalah. Doakan dan serukan supaya semuanya itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena untuk mengalami pemulihan yang dahsyat, kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan pemazmur ini, saudara, ayat 5, di mana di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah tentang menabur. Dia berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya apa, saudara? Supaya terjadi pemulihan, dia menegaskan bahwa harus ada menabur. Hal yang harus dilakukan adalah menabur. Sekalipun harus dengan mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, maka menaburlah sekalipun saudara harus mencucurkan air mata. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berdoa. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berkorban. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan merintis, memulai sesuatu dengan berjuang. Menabur dengan tenaga, menabur dengan dana, menabur dengan banyak hal. Saudara harus menabur, dan saudara tahu itulah yang harus saudara tabur kalau saudara rindu melihat pemulihan. Dengar saudara, jangan takut, menaburlah. Karena orang yang menaburlah yang akan menuai. Orang yang tidak menabur tidak akan pernah bisa menuai. Kalau kita rindu mengalami pemulihan, menaburlah sekalipun harus bercucuran air mata. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Apa yang harus saudara tabur supaya keluarga saudara dipulihkan? Apa yang saudara tabur supaya ekonomi saudara dipulihkan? Apa yang harus saudara tabur supaya bisnis saudara dipulihkan? Mari tabur di hadapan Tuhan. Menaburlah kalau saudara rindu mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang terakhir, pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga yang dia tegaskan di sini, saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu di mana bisa menuai, membawa berkas. Orang yang bagaimana yang akan mengalami itu? Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Artinya saudara, dia tetap berjalan maju, dia tetap melangkah sekalipun ada tantangan, ada pergumulan dan sebagainya, dia tetap berjalan maju sambil menangis. Ada beban berat, tetap melangkah. Ada kesulitan, tetap berjalan maju. Ada persoalan, tetap melangkah, tetap berjalan maju. Dan tetap sambil menabur dan menabur. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami pemulihan, tetaplah maju, tetaplah melangkah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Tetaplah maju dan tetaplah melangkah. Maka saudara akan melihat
Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita akan mengalami pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, kita seperti bermimpi karena dahsyatnya pemulihan itu. Kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan itu. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, menaburlah supaya terjadi pemulihan. Dan supaya terjadi pemulihan itu saudara, tetaplah melangkah dan tetaplah berjalan maju supaya terjadi pemulihan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita mau menabur dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi terapkan firman Tuhan ini buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan.
Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, agar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka, nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjaga melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara,
saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan,
segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel Renungan Pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.